Permisi Pak, apakah ini rumah Bapak Jono? Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Basari, saya dari mahasiswa Aksara Pusada. Kedatangan saya di sini mau penyuluhan keluarga Bapak, apakah boleh? ya, Saya boleh masuk Pak? ya. Duduk ses dulu. Ya. Pak, di sini saya akan menanyakan sedikit ya Pak. Waktunya itu 10 sampai 30 menit ya Pak. Sebelumnya saya boleh minta kakak Pak? Ya, kita sambil kan. Terus Bapak, istri Bapak kemana Pak? istri saya lagi beli sayur nih. Kalau anak pada kemana Pak? Ya, sekolah. Oke. Pak, kalau boleh tahu sukunya apa ya Pak? Biasanya di sayur. Tahu ya Pak? Ya, Kalau pekerjaan Bapak apa Pak? kerjaan saya buruh pabrik. Penghasilan berapa Pak setiap per bulannya? Penghasilannya ya enak 3 jutaan. Pengeluarannya setiap bulannya berapa? Pengeluaran paling kayak listrik itu sebulannya 300 sama minum. Aktivitas sehari-hari Bapak ngapain aja Pak? Maksudnya saya kerja atau di Ya, rumah. kalau di rumah. Kalau di rumah nonton TV sama ngobrol paling sama keluarga sama main burung. Kalau boleh tahu di keluarga Bapak siapa yang sakit Pak? Oh, saya sendiri sih Sakit apa Pak? ini gatal-gatal sih. Sudah diberikan obat atau Bapak sudah minum obat? Sudah, cuma obatnya obat warung. Obat warung. Nggak berobat ke puskesmas atau klinik, enggak, di warung aja. Di warung aja ya Pak. Terus sekarang masih gatal-gatal nggak Pak? Masih sih. Masih. Belum periksa ke puskesmas ya Pak? Belum. Oke. Terus Pak, sebelumnya di keluarga Bapak ada yang punya penyakit kayak Bapak atau ibunya, istri dari si ibunya? Oh, ada sih penyakit yang sama tuh kayak saya, orang tua saya, ibu saya sama kayak saya juga saya tuh. Saya melihat rumah Bapak atau lingkungan Bapak. Bapak, apakah saya boleh lihat lingkungan Bapak? Ya silakan. Boleh ya Lihat Pak? aja ya. Ya. Emang kayak Saya gini lihat dulu ya rumahnya. Pak. Iya, lihat aja sih. Rumahnya kayak gini sih seadanya. Iya nggak apa-apa, ini sudah bagus ya Pak. Berantakan ya. Gimana sih? Berantakan kan? Iya, tapi sebenarnya sudah bagus sih Pak. Kalau sumber airnya dari mana Pak? Sumber air buat mandi. Iya. Oh, buat mandi dari listrik, dari Oh. apa? Pump. Kalau minum Pak? Minum air galon. Air Silang galon. ya. Oh. Kalau di sini Bapak punya jamban atau WC nggak Pak? Oh, masih ada di dalam. Pribadi ya Pak? Iya, pribadi. Kalau untuk penerangannya pakai apa Pak? Penerangan listrik. Ke listrik ya Pak. Terus kalau Lampu. pembuangan airnya kemana Pak? Ke got sih. Ada got di belakang rumah. Got. Bali. Iya. Terus kalau pembuangan sampahnya dikemanain Pak? Pembuangan sampah ada tempat sampah disediakan sama masyarakat. Bapak, kalau sumber pencemarannya itu gimana Pak? Atau ada asap yang pabrik-pabrik itu? Oh, enggak sih, Sus. Saya jauh dari pabrik rumah saya. Dulu ya Pak. Pemukiman doang ya. Kalau tetangga yang ada di sini gimana Pak? Pada baik itu? Tetangganya baik sih, ramah, sama sosialisasinya tinggi sih, jiwa sosialnya. Tinggi ya Pak. Ini Pak, Bapak sebelum menikah Bapak tinggalnya di mana Pak? Kalau saya sebelum nikah tinggal sama orang tua sih, Sus. Kalau sesudah menikah di mana Pak? Punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri ya Iya. Pak. Nah, kalau perkumpulan keluarga dengan masyarakat Bapak itu gimana Pak? Interaksinya Iya. baik sih, Baik. nggak ada berselisih paham gitu, paling paling sedikit lah. Iya. Untuk komunikasi dan transportasi itu Bapak pakai apa Pak? Pakai ini apa, handphone, sama kalau transportasi itu pakai motor sama mobil. Kalau keluarga Bapak sakit itu dibawa kemana Pak? Fasilitas sosial dan kesehatannya? Masih kan Mm-mm. paling ya ke klinik. Ke klinik ya Kalau Pak? puskes jauh sih saya. Oke. Kalau
keluarga Bapak ada masalah itu siapa yang mengambil keputusan Bapak? Saya sendiri sus. Bapak sendiri ya? Iya. Kalau ada waktu senggang itu Bapak ngapain aja Pak? Nonton TV sama ngobrol paling sama keluarga. Bapak kalau misalnya ada yang tetangga Bapak atau kerabat Bapak yang menyinggung penyakit Bapak, perasaan itu gimana Pak? Ya marah sus. Marah ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak dengan kondisi saat ini Pak? Perasaan saya cemas sus. Cemas Karena ya? belum diobati. Cuma obat darah. Apakah Bapak sudah puas dengan penghasilan Bapak yang didapat? Ya kalau manusia sih kurang puas mah kurang puas sus. Tapi ya gimana ya kayak segitu ya. Ya puas aja lah. Disyukurin aja ya Iya. Pak. Apa harapan Bapak sebagai kepala keluarga? Harapan apa nih sus? Harapan Bapak untuk kedepannya Oh, sebagai kedepannya. ya, Ya penyakit saya sembuh. sembuh ya Pak. Peran apa Bapak dalam keluarga ini Pak? Sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ya Pak. Iya. Bapak budaya di sini kalau misalnya ada yang sakit kayak seperti Bapak sekarang kan gatal-gatal ya Iya. Pak, itu apa Pak, atau dikasih minyak atau dedaunan atau apa gitu Pak? Iya dikasih minyak kuning paling sih sama itu tuh kayak daun-daunan gitu sama balsem paling sih kalau itu tahu kan balsem sih. Tahu Pak. Nggak tahu. Nah, kalau pola makan Bapak sehari berapa kali Pak? Kalau makan saya sehari 2 kali. 2 kali Iya kan satu kali kan namanya orang kerja ya nggak nentu makanan. ya Pak. Kalau pola istirahatnya Pak Kalau berapa istirahat kali Pak? kalau Dari jam istirahat berapa ke jam berapa Pak? kalau dari jam menentu juga sih saya paling tidur cuma 8 jam 6 jam gitu kan kerja malam. Iya, kalau pola kebersihan Bapak mandi berapa kali dalam sehari Pak? Nanti 2 kali. 2 kali dalam sehari ya Pak? Iya. Kak, bagaimana perasaan Bapak dengan stresor jangka pendek 1 sampai 6 bulan Pak? Ya saya tenang aja sih. Terus bagaimana perasaan Bapak dengan stresor jangka panjang 1 sampai 12 bulan Pak? Cemas ya moga-moga aja sudah sembuh. Respon Bapak terhadap penyakit Bapak apa Pak? Responnya responnya yang disembuhkan. Yang disembuhkan ya Iya. Pak? Dijaga. Pak, saya lanjut dengan pemeriksaan fisik ya Pak. Saya siapkan alat yang terlebih dahulu ya Pak. Pertama ya Pak, sebelumnya tinggi badan berapa? Ibadah 171. Berat badan Bapak? Berat badan 68. 68 sus. Salah. Sekarang saya suhu dulu ya Pak. Ya. Udah bersihin lagi. Udah ada di sini Pak. Sembari di suhu saya cek tekanan darah ya Pak. Ya. Oke, Bapak, tekanan darah Bapak normal ya Pak, 120/90. Saya cek nadinya ya Pak. Nadi Bapak normal ya Pak, 80 kali per menit. Saya cek pernapasannya ya Pak. Pernapasan Bapak normal ya Pak, 20 kali per menit. Sudah ya Pak. Suhunya normal ya Pak, 36,5. Saya cek bagian kepala ya Pak.
rambut bersih, tidak ada rontok. Patiin tidak. Cuci kepalanya ya Pak. Ada rasa sakit tidak Pak? Enggak. Cek matanya ya Pak. Sedang mau. Mungkin tahu bulat juga. Pak, angkat tangannya ya Pak. Tidak ada tanda tiroid. Terus Pak sakit atau tidak Pak? Sakit atau tidak Pak? Sakit tidak Pak? Tidak Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Sakit tidak Pak? Situ ada. Punggung ya Pak? Tidak. Ada Bapak, saya lihat keadaan kakinya ya Pak. Kaki Bapak kan terkena kusta. Cukup parah ya Pak terkena kustanya ya Pak. Udah kan? Pak, saya sudah selesai ya Pak pemeriksaan fisiknya ya Pak. Sekarang kita lanjut dengan Udah. bertanya-tanya ya Pak. Sedikit lagi ya Pak. 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 Bukan jeda. Bapak tahu tentang penyakit kusta tidak Pak? Ya, saya tahu gatal-gatal ya. Akibatnya tahu tidak Pak? Akibatnya infeksi ya. Infeksi ya Pak. Terus jeda dulu kan? Bapak tahu nggak faktor yang mempengaruhi kusta itu apa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya Pak. Terus keluarga Bapak terhadap persepsi positif terhadap masalah ini apa Pak? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus masalah kesehatan yang dirasakan oleh Bapak itu apa Pak? Ya gatal-gatal. Gatal-gatal ya Pak. Iya. Terus Ini udah batang nih bener. jangan-jangan dia yang kusta. Bapak tahu nggak mengungkapkan atau menyebutkan akibat dari terkenanya kusta? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya Pak. Ini Pak membuat keputusan terhadap tentang penyakit kusta itu penanganannya seperti apa Pak? Ya dibeli obat menurut saya. Beri obat ya Pak. Udah meningkat ini. Bapak manfaat sumber daya yang Bapak bagaimana cara keluarga Bapak dapat manfaatkan sumber daya dari fasilitas yang diperlukan Pak? Langsung mau tempat prakteknya. Paling kalau khususnya kan jauh dari rumah. Apakah keluarga mampu merawat atau mencegah terhadap penyakit Bapak? Juga cuma paling kayak obat minyak-minyak gitu. Terus ke saya Bagaimana lingkungan Bapak terhadap kesehatan Bapak? itu apa? Iya. Ya bersih. Saya tarik lantai biar nggak ada semut atau serangga yang lain gitu sedikit begitu kalau dibersihkan gitu biasanya. Iya Pak. Sudah selesai ya Pak. Nanti saya akan melakukan penyuluhan ya Pak terhadap penyakit Bapak.
Bapak, besok saya akan kembali lagi ya Pak untuk melakukan penyuluhan terhadap penyakit Bapak sekitar jam 10 sampai jam 11 ya Pak. Nah kalau begitu saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kemarin sih. Iya Pak, kemarin kan saya sudah bilang kok melakukan penyuluhan ya Pak. Iya. Jeda ini. Bapak, sekarang kita lanjut dengan penyuluhan ya Pak. Bapak tahu nggak tentang penyakit kusta itu apa Pak? Bisa. Gatal-gatal sih yang saya tahu. Ya, gatal-gatal ya Pak. Jadi kusta itu adalah penyakit infeksi yang berlangsung dalam waktu lama Pak. Penyakit kusta dapat menyerang saraf tepi kulit atau saluran pernapasan bagian atas Pak. Kalau penyebab kusta Bapak tahu nggak? Nggak tahu sih. Penyebab kusta itu dari bakteri Mycobacterium leprae Pak. Ini ada faktor-faktornya ya Pak, yaitu kontak Kenapa sih penyebab? iya, Oh iya iya. kontak fisik secara rutin dengan penderita kusta, terus tinggal di daerah atau tinggal serumah dengan penyakit kusta, terus menderita cacat genetik pada sistem kekebalan tubuh Pak. Terus Bapak tahu nggak tanda dan gejala penyakit kusta itu apa Pak? Tahu sih. Nggak tahu ya Pak. Tanda dan gejalanya itu mati rasa saat area kulit disentuh. Terus sebagian area kulit tampak berubah menjadi terang atau gelap Pak. Terus kulit kering, kaku dan tebal. Muncul luka tapi tidak terasa sakit Pak. Terus kalau pencegahannya Bapak tahu tidak? Belum tahu sih. Tidak ya Pak. Berarti menjaga daya tahan tubuh, perhatikan ventilasi lingkungan sekitar ya Pak. Terus hindari perpergian di daerah yang pada penyakit kusta. Terus jika ada keluarga Bapak yang mengalami penyakit kusta, ingatkan untuk mengkonsumsi obat atau salep ya Pak hingga sembuh. Terus kalau pengobatannya Bapak tahu nggak? Pengobatannya obat kasih obat. Nggak tahu obatnya buat apa. Ya obatnya itu biasanya kan Bapak periksakan ya, berarti nanti dikasih Pak sama dokternya atau diresepkan oleh dokter. Terus Bapak juga harus minum vitamin A untuk menyehatkan kulit yang bersisik akibat kusta Pak. Terus efek samping dari pengobatan kusta itu dapat Bapak seperti pilek dan air urinnya berwarna merah Pak. Sudah paham Pak? Oke Pak, kalau sudah paham coba Bapak sebutkan lagi tentang penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu ya penyakit gatal-gatal. Penyebabnya dari bakteri. Iya, Terus tanda dan gejalanya yaitu ada kemerahan di kulit. Ya sisanya sih. iya. Terus kulit kering Pak bisa Kulit jadi. kering. Ya. Setelah pencegahannya apa Pak? Pencegahannya menjaga daya tahan tubuh. Iya. Terus pengobatannya apa Pak? Obatnya dengan cara minum obat dan minum vitamin. Iya Pak, bagus ya Pak. Sudah paham Pak? Ya sih. Sudah. Saya punya brosur Pak. Nanti kalau misalnya Bapak kurang ngerti sudah paham ya Pak tentang penyakit kusta. Nih Pak, saya punya brosurnya. Nanti kalau misalnya Bapak kurang paham dengan penyakit kusta, Bapak bisa lihat di sini Pak. Bapak bisa baca-baca ya Pak. Saya kan sudah penyuluhan Pak. Saya akan melakukan mendemonstrasikan tentang penyakit kusta ini Pak. Mau sekarang atau besok Pak? Sekarang Sekarang aja ya Pak ya. Nanti saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Kan Bapak kan punya penyakit kusta. Saya kan punya salep dan obat. Nanti Bapak minum sama Bapak beriin salep ya Pak. Pak, semua sih sebetulnya. enggak satu Pak. Satu. Satu ya Pak. Gitu.
Ya kalau malam aja Pak. tidur. Terus sekarang saya mau kompres itu ya Pak, kaki Bapak ya. Saya gimana tiduran? Iya tiduran juga nggak apa-apa Pak. Bapak tahu tentang penyakit kusta tidak Pak? Ya saya tahu gejat-gejat ya. Akibatnya tahu tidak Pak? Akibatnya infeksi ya. Infeksi ya Pak. Terus jeda dulu kan? Bapak tahu nggak faktor yang mempengaruhi kusta itu apa Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya Pak. Terus keluarga Bapak terhadap persepsi positif terhadap masalah ini apa Pak? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Terus Tiga. terus masalah kesehatan yang dirasakan oleh Bapak itu apa Pak? Ya gatal-gatal. Gatal-gatal ya Pak. Iya. Terus Ini udah batang nih udah. Jangan-jangan dia yang kusta. Bapak tahu nggak mengungkapkan atau menyebutkan akibat dari terkenanya kusta? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya Pak. Ini Pak membuat keputusan terhadap tentang penyakit kusta itu penanganannya seperti apa Pak? Ya diberi obat pemeriksaan. Diberi obat ya Pak. Udah meningkat ini. Bapak manfaat sumber daya yang Bapak Iya. bagaimana cara keluarga Bapak dapat manfaatkan sumber daya dari fasilitas yang diperlukan Pak? Biasanya mau manfaatkan ini. Paling kalau khususnya kan jauh dari masyarakat. Oke. Apakah keluarga mampu merawat atau mencegah terhadap penyakit Bapak? Jadi itu paling kayak obat minyak-minyak gitu. Terus ke saya Bagaimana lingkungan Bapak terhadap kesehatan Bapak? itu apa? Iya. Ya bersih. Saya setiap hari lantai biar nggak ada semut atau serangga yang lain gitu bisa menggigit. Kayak gitu mau dibersihkan gitu biasanya. Ya, Pak. Sudah selesai ya Pak. Nanti saya akan melakukan penyuluhan ya Pak terhadap penyakit Bapak yang Bapak derita saat ini. Nah, kalau begitu nanti saya akan kembali lagi ya Pak. Kalau ini saya permisi dulu. Kalian Bapak selanjutnya dengan demonstrasinya ya Pak. Kan Bapak kan punya penyakit kusta. Saya kan punya salep dan obat. Nanti Bapak minum sama Bapak beriin salep ya Pak. Ya Pak. Ini semua seperti Enggak satu Pak. Salahnya Satu ya Pak. gitu. Ya kalau malam aja Pak. Tidur. Terus sekarang saya mau kompres itu ya Pak, kaki Bapak ya. Saya gimana tiduran? Iya tiduran juga nggak apa-apa Pak. Baik saja. Saya kompres kakinya ya Pak. Itu kompresnya pakai air hangat atau air dingin? Air Cis? hangat Pak. Air hangat. Dua ya Pak kali yang kita kusta ya Pak ya. Iya. Nah ini baru Kompresnya setiap pagi atau mau tidur Ya, bagaimana sih? terserah Bapak sih Pak. Terserah. Masya Allah. Sering mungkin lah Pak biar penyakit Bapak cepat sembuh. Tapi nggak keluar infeksi kan sih kalau diair-airin terus. Ya, Enggak. tapi jangan terlalu sering Pak. Itu digabung-gabung. Ada yang satu akun 12 orang. Meetingnya Bapak, saya sudah selesai ya Pak melakukan demonstrasinya. Sudah sudah saya kompres, sudah saya kasih obat. Semoga penyakit Bapak ini bisa cepat sembuh ya Pak. Biar Bapak bisa mencari uang lagi. Kalau begitu, saya permisi ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya.
Kalau gitu saya permisi ya Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Selesai.